Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Abdul Aziz. Kali ini akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Jadi perkembangan usul fiqh ada tahapan-tahapan tersendiri di dalam hukum atau menentukan hukum usul fiqh. Yang pertama itu adalah pada periodisasi usul fiqh. Yang pertama adalah periode pada Nabi Muhammad. Yang kedua periode sahabat. Yang ketiga periode tabi'in. Yang keempat periode imam mazhab. Yang kelima periode kodifikasi usul fiqh. Yang keenam periode pascah Imam Syafi'i. Kita yang pertama adalah akan mengenal tentang periode pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usul fiqh sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi Muhammad, walaupun pada masa itu usul fiqh belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban langsung dari Rasulullah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya langsung kepada Rasulullah. Itu pada masa periode Rasulullah. Contoh ijtihad sahabat. Pada masa Nabi Muhammad ada 2 orang sahabat bepergian. Kemudian tibalah waktunya sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk berwudu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum selesai. Kemudian dari salah satu sahabat tersebut mengulang sholatnya, sedangkan yang lain tidak mengulang, artinya melanjutkan sholatnya. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawab kepada orang yang melanjutkan sholatnya, engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi. Kemudian Rasulullah menjawab kepada orang yang mengambil wudhu. Beliau menjawab, bagimu 2 pahala. Artinya Rasulullah menjawab sholat dari kedua sahabat tersebut sama-sama sah, karena pada awalnya tidak menemukan air. Maka dari itu para sahabat bertayamum. Setelah melaksanakan sholat namun belum selesai, para sahabat menemukan air. Jadi para sahabat salah satunya ada yang berhenti dan kemudian berwudu, kemudian bersolat lagi. Ada yang melanjutkan sholatnya tanpa berwudu kembali.
itu sama-sama esa. Kemudian pada masa periode sahabat. Pada periode sahabat, dalam melakukan ijtihad atau melakukan hukum, untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah, bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Itu yang digunakan pada periode sahabat. Kemudian pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in berarti tabi'in di sini adalah murid dari sahabat. Jadi pada masa tabi'in atau periode tabi'in dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, murid dari sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi. Pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama itu adalah pemalsuan hadis. Sekarang sudah banyak bukti-buktinya yang telah ditemukan, banyak hadis yang dipalsukan pada masa tabi'in. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak, al-Ra'yi, dan kelompok Madinah, yaitu al-Hadis. Itu pada masa periode tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah pada periode Imam Mazhab. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fiqh. Yang kedua, pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan tentang dasar-dasar istinbatnya,
yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, artinya di dalam sunnah Rasulullah, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat tersebut dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak telah melakukan qiyas dan istihsan. Kemudian dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas di sini sebagai pendiri mazhab Maliki dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Jadi itu adalah pada periode imam mazhab, baik itu ketika para imam yang merumuskan tentang hukum-hukum. Jadi termasuk Abu Hanifah, An-Nu'main, ataupun Imam Syafi'i yang sudah terkenal sekarang. Kemudian periode kodifikasi usul fiqh. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yaitu pada tahun 150 Hijriah sampai dengan 204 Hijriah, tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi dalam membukukan usul fiqh. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istinbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istinbat para sahabat, serta telah mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya dari para sahabat atau dari imam-imam sebelumnya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Risalah, yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku tersebut pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Mahdi, yaitu yang wafat pada 198 Hijriah. Seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Ar-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Itu pada periode kodifikasi usul fiqh. Kemudian aliran usul fiqh. Ada 3 aliran. Yang pertama itu adalah aliran mutakallimin, yang kedua aliran fuqaha, yang ketiga adalah aliran gabungan. Jadi sejarah perkembangan usul fiqh menunjukkan
bahwa ilmu tersebut tidak berhenti, melainkan berkembang secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan usul fiqh yang saat ini dikenal secara umum. Para ahli membagi aliran penulisan usul fiqh menjadi dua, yaitu mutakallimin atau yang dikenal dengan Syafi'iyah, dan aliran fuqaha, yaitu aliran Hanafiyah. Dari kedua aliran tersebut lahir dari aliran gabungan. Yang pertama itu adalah aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami karena orang paling pertama mewujudkan cara penulisan usul fiqh seperti ini dalam Imam Syafi'i, dan dikenal sebagai aliran mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam Syafi'i adalah dari kalangan mutakallimin atau ahli ilmu kalam. Beberapa ciri aliran ini adalah usul fiqh disajikan secara rasional, filosofis, dan teoritis tanpa disertai dengan contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Kemudian alasan atau faktor penyebab aliran ini murni tanpa mengacu mazhab fikih tertentu adalah, yang pertama, Imam Syafi'i sendiri yang menetapkan bahwa dasar-dasar tasyri' itu memang terlepas dari pengaruh furu'. Yang kedua, mereka berkeinginan untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat tanpa terikat dengan furu' atau mazhab. Yang ketiga, mereka membuat penguat kaidah-kaidah yang telah dibuatnya dengan menggunakan berbagai macam dalil tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat mazhab atau melemahkannya. Itu pada aliran mutakallimin. Kemudian yang kedua itu adalah aliran fuqaha. Aliran fuqaha, aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fiqh, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya, serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini, antara lain yang pertama itu adalah kitab Al-Usul, yaitu Imam Abu Hasan Al-Kharazi. Yang kedua, kitab Al-Usul, yaitu Abu Bakar Al-Jassas. Usul Asy-Syarkashi, Imam Asy-Syarkashi. Ta'sis An-Nazar, Imam Abu Zaid Al-Dabus. Dan
Al-Kashaf Al-Asrar, yaitu Imam Basdawi. Itu pada aliran-aliran fuqaha. Kemudian muncullah yang namanya aliran gabungan. Aliran gabungan. Kenapa? Karena aliran itu kan terbagi menjadi dua, sehingga muncul yang ketiga, yaitu aliran gabungan. Pada masa perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fiqih, aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fiqh, aliran digabung atau aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah dengan dalam realitas persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab, diluas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi standarnya. Itu pada aliran-aliran gabungan. Jadi antara aliran mutakallimin dengan aliran Hanafiyah itu adalah digabungkan, atau dengan metode penulisan usul fiqh atau aliran gabungan itu membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.